Di Leicester aja 160, sekarang nggak ada. Jadi pokoknya 5-1 itu sudah bisa menggolkan hakim agung gitu kan. Dan hakim-hakim di negara bagian. Jadi bisa mereka berlomba-lomba menambah hakim liberal atau menambah hakim konservatif gitu kan. Meskipun tidak otomatis bahwa yang atau contohnya misalnya hakim federal yang dianggap Donald Trump tidak mesti akan berpihak pada Donald Trump ketika ada satu kasus. Inilah seperti rapot tengah semester. Jadi pertarungan yang sebenarnya terjadi di Pilpres kan, tetapi di 2 tahun pertama pemerintahan yang berkuasa akan ada evaluasi. Jadi disebut sebagai referendum bagi pemerintah yang berkuasa. Peluang Partai Republik akan lebih besar dibandingkan dengan Demokrat. Ya. Dan juga pendapat pengamat yang lain yang dilibatkan di ini aktualitasnya kapan nih Pak? Terakhirnya Pak? Ini data kemarin lah ya. Oh masih baru nih Pak ya? Masih fresh banget ya? Masih fresh banget. Ini fresh banget. Ini data tanggal 27. Peluang Partai Republik akan lebih besar dibandingkan dengan Demokrat. Ya. Dan juga pendapat pengamat yang lain yang dilibatkan di ini aktualitasnya kapan nih Pak? Terakhirnya Pak? Selamat sore pemirsa Ngopi Americano. Kita jumpa lagi untuk yang kesekian kalinya Pak ya. Ya. Tema yang kita bahas sore ini atau malam ya Mbak ya, melanjut situasi terakhir midterm election 2022. Oke Pak, gimana Pak jadinya? Oke, jadi kita menamai ini sebagai special edition lah. Jadi meneropong midterm election 2022. Kenapa spesial? Karena saat ini kita sudah tinggal 10 hari lagi Man ke midterm kurang election. Dari 2 minggu Pak ya? Tinggal 10 hari lah, seminggu lebih aja. Iya, dan memang mulai terlihat dari hasil perdebatan terakhir ya. Mungkin kalau saya jadi warga Amerika itu bingung juga nih. Ada perkembangan yang sangat signifikan juga Pak, gimana? Jadi kan mendekati akhir-akhir itu kan pemilih yang dulu masih gamang, masih bimbang, sekarang sudah mulai menentukan pilihannya gitu kan. Dan terlihat ada pergeseran gitu kan dari minat pemilih, apakah mereka memilih calon dari Partai Republik atau Demokrat gitu kan, dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Oke Pak, untuk refreshing kembali ya. Kita kembali ke awal bahwa ini sebenarnya apa sih pentingnya midterm election atau pemilihan paruh waktu yang berlangsung 2 tahun sesudah pemilihan presiden atau 2 tahun sebelum pemilihan presiden berikutnya ya, 2024. Karena emang memilih seluruh anggota DPR, sepertiga dari Senat, dan berapa jumlah dari gubernur? Sekitar ya mungkin lebih dari sepertiga, hampir separuh lah, separuh dari gubernur. Oke. Jadi kenapa penting gitu kan? Jadi midterm election kan seperti kalau di sekolah gitu kan, seperti inilah, seperti rapot tengah semester. Jadi pertarungan yang sebenarnya terjadi di Pilpres kan, tetapi di 2 tahun pertama pemerintahan yang berkuasa akan ada evaluasi. Jadi kita disebut sebagai referendum bagi pemerintah yang berkuasa, terutama presiden ya yang menguasai gedung putih. Kenapa 2022 ini penting gitu kan? Pertama karena separuh dari kandidat Partai Republik itu adalah
yang tidak percaya kalau Joe Biden itu menang di 2020 gitu kan. Mereka tuh election denial sebenarnya. Trumpis lah ya Pak ya istilahnya. Trumpis gitu kan. Sehingga itu akan menentukan nanti apa namanya aturan main dalam pemilu di 2024. Terus yang kedua Partai Republik sudah mengatakan, DPR mengatakan bahwa kalau misalnya mereka mayoritas, maka mereka akan mengevaluasi kebijakan Ukraina. Kebijakan luar negeri akan berpengaruh. Kemudian mereka mungkin akan mengimpeach Joe Biden. Nah, itu yang penting Pak. Itu yang penting ya kan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah mereka juga nanti akan mempersulit kerja Joe Biden kan, akan sebisa mungkin mereka akan mengganjal berbagai kebijakan Joe Biden dan Demokrat sehingga pemerintahannya tidak efektif. Nah, kalau tidak efektif, rakyat kecewa, maka 2024 mulailah rakyat mungkin akan antipati terhadap capres dari Demokrat, Joe Biden atau siapapun di saat itu yang terjadi, yang akan bertarung ya. Dan mungkin nanti Donald Trump akan jadi presiden lagi gitu. Bisa jadi kedua kali bisa jadi. Itu yang kenapa penting gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Kemudian mungkin selanjutnya apa sih isu-isu yang sekarang mendominasi? Pertama ekonomi lah, inflasi gitu kan. Jadi ketika harga-harga naik, maka rakyat kan akan kecewa karena kenapa sih pemerintahan gitu yang sekarang membuat harga-harga tinggi gitu kan, tentu mereka akan kecewa. Kemudian yang kedua adalah aborsi kan, jadi kalau inflasi itu Republik di atas angin ya kan, karena pemerintah yang berkuasa Joe Biden dan dia tidak bisa inflasi, artinya mereka menjadi partai yang dipilih untuk pengendalian inflasi atau ekonomi. Yang kedua aborsi kan, aborsi itu terutama di kalangan perempuan kan, mayoritas perempuan Demokrat ataupun Republik. Nah untuk aborsi itu Demokrat menjadi yang diuntungkan lah ya. Jadi undang aborsi dibatalkan pada bulan Juli, kemudian banyak perempuan di negara bagian, terutama di red state ya, mereka kesulitan untuk melakukan aborsi, sehingga mungkin dukungan terhadap Demokrat dan perempuan akan meningkat gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah masalah imigrasi ya. Imigrasi selalu menjadi isu utama di Amerika, dan dalam hal ini Partai Republik gak sangin karena mereka cenderung untuk mengusulkan agar menutup perbatasan gitu kan. Jadi tekan harus imigran dari luar harus ditekan sehingga kue ekonomi Amerika itu dinikmati oleh masyarakat Amerika yang sudah ada. Ibaratnya strateginya Trump dulu Pak ya, betul. American first. Oke. Kemudian selanjutnya soal kejahatan gitu kan, kejahatan tuh gun violence ya. Ya, dan violence. Jadi Demokrat selalu di framing sebagai partai yang berseberangan dengan polisi lah. Jadi defund the police gitu kan, sehingga hal itu membuat kejahatan meningkat karena polisi tidak punya dana untuk mengendalikan kejahatan, sehingga untuk hal pengendalian untuk crimes ya, untuk pengendalian kriminal, maka Partai Republik di atas angin. Itu kira-kira beberapa isu yang dominan di midterm election ini. Ya emang cukup fundamental sih Pak, karena tadi menarik Pak yang mengenai polisi. Jadi ada perbedaan signifikan antara polisinya Demokrat dan Republik karena terkait dengan anggaran untuk polisi ya. Jadi mirip-mirip dengan di sini juga sih Pak ya. Kalau di sini kan gede banget anggaran polisi ya. Ya kalau Demokrat, kenapa Demokrat itu cenderung untuk terutama yang kalangan liberal ya. Kalangan liberal yang
ultraliberal lah. Kenapa mereka cenderung untuk defund the police, jadi mengurangi anggaran polisi karena banyak kasus kejahatan, banyak kasus polisi banyak kasus lah, terutama ketika ada kasus kejahatan atau tuduhan kejahatan yang melibatkan warga kulit hitam gitu kan. Sehingga dianggap bahwa polisi Amerika itu selama ini mereka cenderung rasis, sehingga ya ngapain kalau polisinya rasis, kenapa harus ditambah anggarannya kan, dikurangi lah gitu. Mereka mikir itu sikap kan? Republikan ya? Itu sikap Demokrat. Oh, Demokrat. Oke, ya. Kalau Republik mereka ya justru mereka maunya meningkatkan, karena berdasarkan hasil data riset ya, bahwa kepolisian itu lebih Republikan dengan Demokrat. Oke. Berangkat dari isu-isu itu kan banyak juga nih Pak isunya ya. Itu yang dominan lah, banyak inflasi, imigrasi, kejahatan yang meningkat, dan mungkin politik luar negerinya ya. Nah, sekarang kembali lagi ke situasi yang midterm ini, sejauh mana Pak posisinya Pak? Mungkin bisa ditampilkan. Oke. Jadi kalau kita melihat ya, jadi kita ini topik kita ini ya. Kemudian jadi pertama kita lihat apa sih pertaruhan di November 2022 ini. Pertama bahwa semua anggota DPR itu mereka bertarung lagi ya. Jadi mereka karena masa jabatan cuma 2 tahun, mereka bertarung lagi setiap 2 tahun dulu. Jadi nanti 2024 mereka bertarung lagi ya. Nanti election baru bertarung lagi. Kemudian Senat itu masa jabatannya 6 tahun. Sehingga more or less sepertiga dari senator itu mereka akan bertarung di midterm election dan di pilpres. Dan gubernur itu kan ada 50 ya kan, masa jabatan mereka tuh 4 tahun. Sehingga mungkin hampir separuh dari mereka itu akan bertarung setiap 2 tahun. Dan di midterm election ini ada 36 gubernur yang bertarung kembali di midterm election. Jadi kalau gubernur bedanya itu, kalau Senat sama DPR itu mereka tidak dibatasi masa jabatan. Jadi mereka bisa kalau mereka menjabat, kalau mereka mau bisa berulang-ulang ya. Ada kalau gubernur itu mayoritas dibatasi 2 kali. 2 kali masa jabatan. Kalau DPR sama Senat mereka tidak ada batas. Jadi emang 2 ini spesial banget Pak ya? Spesial banget. Jadi sebenarnya pertarungan yang sebenarnya akhirnya ada DPR dan Senat gitu kan. Karena mereka yang menentukan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Kalau gubernur itu lebih ke lokal lah di tingkat negara bagian. Nah, kita mulai dengan DPR dulu ya. Jadi DPR kalau kita lihat posisinya bahwa ini merah semua nih Pak. Merah semua. Jadi kalau dilihat bahwa peluang Partai Republik untuk menguasai mayoritas itu sangat besar, karena mereka peluangnya berdasarkan polling. Dan jadi saya memilih 538 karena mereka tuh tidak sekedar mengandalkan polling ya, tapi juga dia mengandalkan data dari pemilu sebelumnya gitu kan. Misalnya ketika Donald Trump itu menang di sebuah distrik gitu kan pada 2020, maka calon di distrik tersebut peluang Partai Republik akan lebih besar dibandingkan dengan Demokrat. Dan juga pendapat pengamat yang lain ya dilibatkan di ini aktualitasnya kapan nih Pak, terakhirnya Pak? Ini data kemarin lah ya. Masih baru nih Pak ya? Masih fresh banget ya? Masih fresh banget. Ini fresh banget. Ini ada data tanggal 27. Mungkin malah mungkin di Amerika mungkin di kita sehari ini kali ya, sama 28 lah ya. Jadi ini. Kemudian kita lihat bagaimana sih trennya gitu kan. Sebelum ke tren kita lihat dari sini, kita lihat bahwa kalau melihat bahwa jadi kan ada namanya solid, kemudian lean sama likely sama toss up. Solid artinya bahwa incumbent tetap akan bertahan terus gitu kan. Kemudian kalau likely itu kemudian akan menang gitu kan. Kalau lean itu dia akan menang tapi bisa juga gitu kan, dia bisa kalah juga gitu. Kalau toss up tuh benar-benar dia sangat kompetitif. Nah, kalau dilihat di paling kanan nih, di paling kanan, jadi yang lean sama likely itu
itu banyak warna birunya, artinya apa? Iya, dari sini kelihatan. Iya, kelihatan. Iya. Dari kursi-kursi yang dulu itu biru sekarang pindah ke merah gitu kan. Oke. Itu artinya bahwa sementara di sebelah kiri, ya kan, sebelah kiri kan cuma sedikit tuh, ya kan, di lilin ada 2, kalau di sini kan banyak banget tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 sama berapa, sama 5, 13 kan. Nah, Yap. sini cuma ada 2 gitu kan, artinya bahwa bener bahwa kursi yang akan berpindah dari Republik ke Demokrat itu akan sangat besar. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau dijumlahkan gitu kan, Ya. jadi Republik itu masing-masing partai akan menjadi mayoritas kalau bisa mencapai 218 kursi. Ya. Republik hanya perlu dari sini ya, dari solid, lead sama like, hanya perlu 7 kursi lagi dari 33 kursi yang diperebutkan. Dibanding Demokrat yang butuh. Sementara Demokrat perlu 26 kursi lagi dari situ. Berarti effortnya lebih Lebih besar dari besar, Demokrat. ya. Jadi effortnya Republik itu lebih sedikit lah. Dia artinya kan mendapatkan 7 dengan 26 kan lebih gampang dapat 7 ya. Ya berarti itu dengan data lain ya probability-nya lebih tinggi Republik untuk bisa untuk menguasai DPR ya. Oke, ini untuk low chamber ya Pak ya. Chamber. Nah, Masuk ke kita masih DPR. masih di sini. Oke. Kenapa? Jadi lihat ini kembali kan. Tadi yang kompetitif aja gitu kan, lihat. Artinya bahwa yang kompetitif aja lebih banyak kursi yang udah dari biru ke merah daripada merah ke biru. Oke. Jadi ini memperkuat ini kan namanya dari Cook Political ya. Cook Political Report. Ini dari 538. Jadi ini membenarkan sebenarnya bahwa memang peralihan perpindahan dari kursi penguasaan dari Demokrat ke Republik lebih banyak daripada dari Republik ke Demokrat. Ya, kelihatan kondisi ini Pak. Benar. Oke, kemudian kita pindah ke Senat. Oke. Nah, Senat itu sampai saat ini Demokrat masih peluang lebih besar dari Republik. Tapi lihat, itu peluangnya cuma bedanya tipis banget kan. Tipis Pak, dari gambar sini kelihatan. Dari 52 ke 48 dan bisa kita lihat trennya awal-awal Republik peluangnya besar, tapi di bulan Juli kan ketika Undang-Undang dibatalkan tuh itu cenderung menurun Republik, Demokrat meningkat. Tetapi kemudian setelah mencapai puncak pada sekitar bulan pertengahan September ya, itu menurun terus, ya kan? Sempat mencapai peluangnya itu hampir 80% di bulan pertengahan September ya, tapi menurun dan per hari ini, per kemarin lah ya, itu Demokrat hanya peluangnya hanya 52%. Ya. Kelihatan kan di sini Pak. Kelihatan sekali ya kan. Di sini isu-isu mengenai aborsi kalau nggak salah Pak ya. Menghangat, makanya meningkat ya. Tapi karena nggak ada isu baru, kan orang bosan juga tiap hari dengan aborsi. Karena banyak lagi isu yang baru ya. Isu yang baru. Kemudian, nah ini, jadi kalau di Senat tidak banyak. Kalau tadi di DPR itu ada sekitar versi Cook itu ada 33, kalau di versinya VT ada 50 gitu kan. Kalau di sini sebenarnya di sini ada sekitar berapa ini? Ada 9 ya, ada 8. Ada 8 kursi Senat yang kompetitif, tetapi dari 34. Okay. Tapi di sini yang benar-benar kompetitif sebenarnya hanya ada 3 aja, yaitu di Georgia, kemudian Nevada dan Pennsylvania. Hanya 3 itu, yang lainnya karena tadi karena ada mungkin polling itu tipis, tetapi karena ada faktor memperhitungkan hasil pemilu sebelumnya itu, maka hasilnya seperti ini. Ya, dari sini kan kelihatan ya Pak ya, yang 4 ke bawah ini kan merahnya kelihatan tetap merah gitu kan. Jadi kan kalau dia itu kan yang seperti yang Wisconsin, North Carolina, Ohio itu kan peluangnya kan Republikan di atas 70% lah ya. Iya, dan akan tidak banyak berubah ya Pak ya. Kemudian di Arizona itu 59-69. Jadi yang paling besar yang sangat kompetitif adalah di Georgia dan Nevada, di mana lihat kan ini bahwa Georgia itu sebelumnya
kursi DPR itu, Senat itu dipegang oleh Demokrat karena biru kan. Ya. Nah, sementara di terakhir ini peluang Walker itu 53%, artinya sangat sangat mungkin nanti akan bisa direbutkan. Oke. Sama juga di Nevada gitu. Nevada kan di sebelumnya kan Demokrat yang menang, yang menguasai kursi ini. Kemudian dilihat ini ternyata sekarang si Adam Laxalt peluangnya lebih besar. Berarti fokus untuk Republik kalau emang mereka ingin menguasai Senat, dua negara ini yang perlu difokuskan ya. Karena Republik hanya perlu plus 1 dari kan 50-50 ya. Ya. Jadi kalau dia 51 artinya dia nambah 1 aja. Jadi kalau dia bisa menang di Georgia dan Nevada, kemudian dia kalah di Pennsylvania gitu kan. Ya. Dia udah mayoritas 5-1 gitu kan. Ya. Meskipun di Pennsylvania pun kita nggak tahu ya, karena berdasarkan debat kemarin kan banyak yang ini juga. Jadi Pennsylvania, makanya sebenarnya kan kalau dari tadi ya kan kita balik nanti di kanan ya. Jadi kita lihat misalnya masing-masing ya kita lihat. Jadi pertama kita misalnya sekarang di Nevada. Nah, Nevada kan sama kan dulu awal-awal si Catherine Masto dulu kan peluangnya besar tuh sampai di Oktober, kemudian dia awal Oktober kemudian menurun kadang naik, tapi setelah akhir Oktober itu cenderung dia menurun terus. Sementara Adam Laxalt meningkat. Dan lihat nih pollingnya terakhir ada 4 polling terakhir, terus si Adam Laxalt menang di sini. Itu faktor apa Pak yang membuat mereka tiba-tiba berdasarkan polling ya? Karena ini kan di polling juga, bagaimanapun memang polling masih bisa ada margin errornya juga. Apakah karena debatnya kurang menarik atau ada perkembangan politik Demokrat yang membuat mereka juga kena dampaknya gitu Pak? Mungkin pertama adalah bahwa Republikan tuh relatif lebih solid dibandingkan dengan Demokrat. Ya kan? Karena faktor partai oposisi kan, partai yang tugasnya di luar menyerang. Pemerintah, dia menyerang gitu kan. Satu itu, yang kedua faktor ekonomi kan. Ekonomi memang kurang kondusif. Nevada itu kan termasuk salah satu pusat ekonomi lah, jadi tempat perjudian, entertainment. Kalau kita untuk wartawan IT kan ada CES di sana gitu. Di tempat-tempat salah satu pusat perekonomian di Amerika lah gitu. Judi juga banyak. Judi juga. Apalagi mereka kena ya pandemi. Ya, pandemi. Setelah pandemi ya mereka kecewa kan. Kemudian yang kedua ada pergeseran dari pemilih Hispanik. Jadi Nevada itu salah satu negara bagian Amerika yang komposisi pemilih Hispaniknya main tinggi. Nah, ada pergeseran sejak Trump, ada pergeseran Hispanik dari Demokrat ke Republik. Itu salah satu faktornya. Kalau dari Cortez kan udah pasti Hispanik lah Pak ya. Kalau si Laxalt ada darah Hispaniknya juga? Atau emang enggak? Laxalt enggak. Enggak juga ya? Kayaknya enggak. Tapi karena itu aja ada pergeseran dari pergeseran opini lah ya. Opini lah dari Republik ke Demokrat ke Republik. Oke, sekarang kita pindah ke Georgia. Nah, Georgia Georgia itu kan sebenarnya sudah negara bagian yang memang bukan swing state ya, lama dia sebagai red state gitu kan. Cuman karena beberapa faktor lah ya, karena dulu kan dituduh karena kesalahan Donald Trump gitu kan. Karena Donald Trump terlalu gigih untuk memenangkan di situ, sementara hasil polling saat pemilu meskipun telah dihitung beberapa kali ternyata Donald Trump masih kalah, sehingga dia mengatakan udahlah kamu gak usah milih deh di sini karena pemilu di Georgia itu syarat rekayasa. Padahal waktu itu setelah pemilu itu kalau di Georgia itu ada namanya run-off election. Jadi kalau di bulan November 2020 itu pemenangnya itu kurang dari 50%,
maka akan di bulan Januari akan diadu lagi gitu. Oh gitu. Diadu lagi Oh ya. gitu. Jadi dulu kan ada 3 calon misalnya ya. Jadi ternyata yang pemenang itu tidak kurang 50, maka di Januari 2023 mereka bertarung lagi. Nah karena Donald Trump mengatakan udah lah di sini Georgia itu udah banyak rekayasa, udah usah milih. Jadi banyak pemilih Republik yang tidak memilih, sehingga yang Warnock dan satunya lagi menang itu lebih karena itu, bukan karena suara Demokrat banyak, tapi karena suara Republik mereka banyak yang tidak memilih lah. Oke. Gitu kan. Tapi strategi apa Pak yang dipakai? Soalnya kalau saya lihat dia kan Trumpis juga nih, Walker, di endorse juga oleh Trump ya. Ya. Apakah warga Georgia emang namanya Trump kan, kalau dulu kan artinya kalau bukan Trump nanti lagi deh, jangan, mereka lari ke sini. Tapi kenapa ini tiba-tiba masih tetap kuat gitu efek Trump di sini? Jadi Georgia agak menarik ya. Jadi calon gubernur yang incumbent sekarang ya. Ataupun Secretary of State-nya Georgia sebenarnya dia berseberangan dengan Trump. Meskipun dia Republikan. Okay. Dalam arti bahwa dia kan tidak mau ngikutin apa maunya Trump kan. Oke. Ya kan. Tetapi masyarakat pemilih Georgia bisa menerima itu. Artinya mereka memisahkan antara Donald Trump dengan gubernur sama Secretary of State-nya gitu. Mereka tetap suka, tapi ya udah mereka tidak melihat perbedaan mereka gitu kan. Lebih objektif kali ya. Lebih objektif. Oke. Nah, Walker memang secara personal dia kan populer di sana. Kan dia kan salah satu bintang. Kalau nggak salah mantan atlet Pak ya. Dia salah satu bintang American football gitu. Oh, pantas. Sementara kan ada hal yang populer di Amerika gitu. Iya. Oke. Sementara Warno kan dia pendeta, tetapi karena dia di Demokrat, jadi kan di framing ya lu pendeta, tapi kenapa lu pro aborsi gitu. Kira-kira Ya gitu juga lah. ya Pak ya. Iya. Bisa juga ditembak di situ Iya, ya. di situ. Karena gitu, juga. kira-kira. Iya. Ya kan? Tapi udah biasa Pak pendeta jadi politician gitu. Ya Atau ini Ya banyak sih suatu kan. anomali? Ada juga banyak ya Pak ya? banyak juga. Oh gitu. Oke. Banyak juga ya. Lanjut. Kemudian kita lihat trennya kan. Trennya Di sini kan kelihatan ya. kelihatan bahwa agak telat sih kan ya. Ketika undang-undang aborsi dibatalkan, tetap di sana Republik masih terlihat stabil Pak ya? Kenapa? Karena sebenarnya di sana utamanya adalah bahwa Walker itu sebenarnya bukan calon yang didukung oleh incumbent. Oke. Dia itu calon Donald Trump gitu loh. Iya. Padahal sementara incumbent punya calon yang lebih kuat lagi gitu kan. Yaitu mantan senator yang dulu pokoknya ada calon lain yang di luar Walker gitu. Oke. Tapi Trump insist karena dia itu kan bintang American football, harusnya dia bisa menang gitu kan. Dan dia juga election denial Pak? Sama juga atau enggak? Nggak Masih- terlalu menonjol ya sebenarnya, berarti nggak terlalu menonjol. tapi memang Oke. dia ya Trumpis lah gitu kan. Trumpis. Nah kemudian jadi di bulan Juli sampai September itu senator Amerika yang established itu nggak terlalu mendukung dia. Jadi tidak ada pendanaan buat dia gitu kan. Iya. Jadi komite senat untuk pemenangan senat itu tidak menggelontorkan dana ke situ gitu kan, karena dianggapnya itu bukan calon mereka. Tapi setelah itu bulan Oktober baru mereka mulai menggelontorkan dana. Ada apa tuh Pak? Hah? Ada apa di balik itu Pak? Tiba-tiba Ya lagi di sini. artinya kan sudah ada ada perdamaian lah, artinya lu meskipun bukan calon lu ini, tapi kan nanti kalau jadi mayoritas senat kan yang untung lu juga gitu. Intinya Republik ya? Intinya Republik kan gitu loh. Iya. Kesampingkan dulu hal-hal berbeda. Ya, yang penting menang dulu deh gitu kan. Gitu. Akhirnya barulah di situ Baru nanjak lagi Pak ya? Naik kan, meningkat. Hmm. Gitu kan. Dan kemudian sekarang malah sudah menyalip Warnock kan. Nah kemudian lihat ininya kan,
hasil polling terakhir itu ya Walker memang dominan. Oke. Kemudian next di Pennsylvania. Ini rame nih Pak. Nah, ini rame. Karena emang TV celebration celebrity dengan jadi selebriti kesehatan dengan dengan pasien stroke ya. Baru stroke juga bulan Mei kalau nggak salah ya. Mei, gitu kan. Terakhir debat kan kelihatan banget ya. Jadi kalau dulu kan Oz dia agak kesulitan untuk mendapat dukungan karena dia bukan asli Pennsylvania. Ya, yang dia sering disinggir tinggalnya di New Jersey. New Jersey gitu kan. Kemudian tapi makin kesini ketika debat, terutama debat terakhir ya, menunjukkan bahwa ternyata kelihatan Fetterman itu tidak fit gitu ya. Jadi stroke yang dialami ternyata mengganggu pendengaran dia, komunikasi dia gitu kan, sehingga mungkin masyarakat Pennsylvania mulai meragukan ini kalau dia jadi senator kira-kira efektif nggak sih gitu kan? Ya. Tapi itu bisa jadi, saya nggak tahu ya, itu menurut saya jadi perjudian Demokrat juga. Di satu sisi emang mereka melihat ini seorang yang berani masuk dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, siap untuk menghadapi seorang Republikan ya, yang masih dipertanyakan, yang emang kurang bagus itunya, istilahnya reputasinya lah ya di Pennsylvania ya, gitu. Dan memang kembali dia membawa masalah aborsi kan, isu aborsi di sini ada kental ya, karena emang seorang dokter ya Pak ya. Dan yang mungkin saya bisa kasih gambar seperti yang tadi Iwan bilang bahwa memang seperti di Demokrat kan ada tuh seorang senator yang dia waktu perang kehilangan 2 kakinya, tapi malah dia menjadi populer gitu kan, dan dia artinya udah beberapa kali menjadi senator, dan di 2022 dia solid Demokrat lah. Jadi memang disabilitas atau kekurangan akibat penyakit segala macam tuh justru bisa menjadi keuntungan gitu. Ya, di satu sisi kekurangan jadi modal untuk itunya. Cuman secara umum bahwa tren meningkatnya populasi Republik juga terjadi di Pennsylvania seperti dilihat di sini kan. Kemudian Fetterman memang masih menang, tapi ya kita lihat itu kan paling menangnya 2+2 itu Pak. Kalau dalam polling dia sebenarnya itu margin of error lah ya kan, dalam margin of error. Jadi sebenarnya ketat juga ya Pak ya? Ketat juga gitu kan. Cuma memang karena Joe Biden di 2020 menang di Pennsylvania, artinya itu menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan di perhitungan proyeksi ini. Jadi sebenarnya Pennsylvania ini blue state ya Pak ya? Atau Pennsylvania itu swing state tapi cenderung blue lah. Oh blue, oke. Kecuali di 2016 ketika Donald Trump menang ya. Dan menangnya kan cuma tipis juga di situ. Ini menarik sih Pak, karena emang kalau emang dia kepilih ya jadi mirip-mirip Joe Biden kedua dengan segala kekurangan kesehatannya. Ya, seperti itu. Itu menarik lah. Ya, oke. Oke, kemudian kita lanjut ke Arizona ini. Ini beberapa, ini belum. Jadi Senat. Jadi kalau tadi kan selain yang 3 tadi kan ini Wisconsin, Ohio, New Hampshire, Connecticut juga menjadi sebagian dari negara bagian di mana pertarungan di Senat kompetitif ya. Meskipun kalau lihat dari polling gitu kan, di Wisconsin itu lebih banyak yang merahnya gitu kan. Merahnya kelihatan di sini. Sama Ohio, kemudian juga di Carolina, sementara di New Hampshire memang selalu biru gitu kan. Artinya bahwa memang meskipun mereka kompetitif, tetapi hanya New Hampshire lah di mana Demokrat akan bisa mempertahankan menang, sementara di Wisconsin, Ohio, Carolina mereka akan kalah. Ya. 2 ini Pak ya yang kelihatan. Gitu. Oke, kemudian terakhir kita gubernur. Jadi gubernur itu dari 36 kursi itu hanya ada 5 aja yang kompetitif. Kan? Jadi ada di Oregon, Nevada, Wisconsin, kemudian Arizona dan Kansas. Kita lihat secara umum ya. Jadi kalau lihat bahwa
Oregon dan Nevada itu saat ini Demokrat menguasai kan. Ya. Kalau di Oregon itu dia kalau tidak salah gubernur sebelumnya masih jabatannya habis, sehingga ini adalah pertarungan kandidat yang baru lah, bukan incumbent. Ya. Kalau di Nevada si Solak tuh dia incumbent. Wisconsin itu incumbent Demokrat. Di Arizona sama seperti Oregon, jadi gubernur sebelumnya sudah dua kali menjabat sehingga harus mundur. Jadi ini kandidat baru dua-duanya. Jadi emang kadang-kadang nggak selalu berbanding lurus Pak ya, antara seorang gubernur dari Demokrat otomatis akan senatnya juga begitu. Nggak selalu gitu Pak ya? Nggak selalu. Ya? Okay. Karena ada beberapa faktor gitu kan. Contohnya misalnya di dulu tuh di West Virginia. West Virginia itu gubernurnya Demokrat, bukan West Virginia, saya lupa. Pokoknya ada gubernurnya Demokrat, senator dua-duanya Republik. Tapi ketika gubernur itu mencalonkan, dia sangat populer sebagai gubernur. Artinya figur lah Pak ya? Figur, jadi sebagai gubernur dia sangat populer. Oke. Tapi ketika dia bertarung ketika dia selesai masa jabatan jadi gubernur, bertarung menjadi senator, dia kalah. Oh. Jadi popularitas sebagai gubernur tidak otomatis bisa diterjemahkan atau ditransfer menjadi popularitas di Senat. Oke. Nggak mesti. Oke, jadi ini Oregon itu sangat politik, 50-50. Meskipun awalnya Demokrat, Tina Kotek itu awalnya dia mendominasi. Nevada sama mirip, tapi kemudian Republik Lombardo peluangnya lebih besar daripada si Solaknya. Semua menunjukkan titik balik yang terjadi di antara Oktober-November Pak ya? Sama gitu. Oke. Kemudian ini di Wisconsin karena Tony Presto sebagai incumbent biasanya lebih susah untuk dikalahkan. Gitu. Tapi kalau secara umum kondisi ekonomi di Wisconsin mungkin lebih baik ya, itu agak susah. Arizona ini karena sebenarnya di Arizona itu kan tidak ada incumbent, masing-masing semua calon yang baru. Jadi sekarang sebelumnya Katie Hobbs itu dominan, sama mirip tadi bahwa Kari Lake itu bukan calon yang diinginkan oleh establishmentnya. Oke. Awal, dan kemudian setelah ada perdamaian dalam semua faksi Republik, kemudian tiba-tiba melejit Pak ya? Iya, ini kelihatan sekali sih ya. Emang ininya. Kemudian Kansas itu gubernurnya Republik di negara di Red States kan. Tapi di sana memang isu aborsi itu sangat dominan. Karena di sebelumnya kan pernah ada referendum di sana ya. 60% masyarakat pemilih di Kansas itu menginginkan agar aborsi legal terus. Ya, ini emang blue state, ini juga blue state ya Pak ya? Ya, enggak, kalau Kansas itu kan sebenarnya red states. Oh gitu. Cuman karena Demokrat yang menjadi gubernurnya gitu kan. Incumbentnya itu adalah gubernur dari Demokrat gitu kan. Dan dia sangat perempuan ya kan, perempuan, dan di sana isu aborsi itu sangat dominan. Dia mewakili suara wanita. Mewakili suara wanita. Oke. Kalau yang ini kan menarik nih Pak, yang menolak untuk debat. Apakah emang sering terjadi begitu Pak di dalam sejarah Amerika? Bisa-bisa aja gitu, sah-sah saja. Biasa saja, terutama kalau pertama dia merasa bahwa dia secara kemampuan debat kalah dibandingkan dengan lawan dari Demokrat. Terutama yang banyak ini tuh adalah calon dari Republik. Seperti
Herschel Walker kan, Ya. dia di debat pertama mau, tapi kemudian banyak blundernya. Kemudian di debat kedua Warnock menghadapi kursi kosong. Oh gitu, Karena si Herschel nggak mau datang. Oh, berarti sudah lazim ya Pak Sudah ya? lazim di sana. Oke. Sip. Jadi itu sih ininya apa namanya Situasi terakhir Pak situasi ya? terakhir di sini. Balik lagi Pak, jadi kan ini kurang dari 2 minggu ya Pak ya? Ya. Kita bicara skenario aja. Kemungkinan misalnya apa yang terjadi pada saat Republik berhasil menguasai Senat dan efeknya ke sisa 2 tahun lagi buat presiden sekarang. Karena emang kan Gedung Putih sudah dikuasai oleh Demokrat. Kalau emang Republik bisa menguasai Kongres, jadi rame ya Pak ya situasinya. Karena ini menentukan masa depan Amerika berikutnya di dalam ekonomi maupun di luar negeri. Oke. Jadi mimpi dari semua partai dimanapun lah sebenarnya, terutama di Amerika lah ya terutama ya. Di Amerika kan, jadi kan ada 3 kekuatan politik lah ya, trifecta gitu kan. Di trifecta kalau dia memenangkan politik trifecta, kalau dia menang Gedung Putih, menang di Senat, menang di DPR. Artinya ketika seorang presiden berkuasa, perundang-undangan dibikin di DPR, kalau mereka kan lolos terus kan, ya kan. Kemudian dia menguasai mayoritas di Senat, ya kan. Kan Senat biasanya mereka kan akan evaluasi kan. RUU ini oke nggak sih? Kalau enggak, mereka akan bikin versi mereka, gitu kan. Versi mereka. Atau kalau udah oke, ya udah tinggal mereka evaluasi aja. Kalau oke ya udah mereka tinggal setuju, kemudian presiden tanda tangan. Nah kalau mayoritas kan gampang kan, ini dibikin approve, tanda tangan, ya kan, kira-kira itulah gitu. Nah ketika di salah satu kehilangan kekuasaan di salah satu branch itu kan, maka mereka akan kesulitan gitu kan. Artinya ketika Demokrat bikin draft undang-undang, mayoritasnya Republik, pasti kalah gitu kan. Dia mentah kan, nggak bisa jalan gitu kan. Dan dilihat oleh rakyat. Jadi kasusnya adalah banyak undang-undang yang diajukan. Jadi nanti masalahnya banyak undang-undang yang akan diajukan, termasuk undang-undang yang sebenarnya menguntungkan kedua pihak ya. Tapi karena mereka harus artinya nggak jalan kan. Artinya ketika undang-undang aturan itu nggak bisa dibikin, pemerintah mau ngapain? Ya, nggak bisa kan gitu loh. Itu mirip ya waktu zamannya Obama ya, yang deadlock ya. Mirip sama gitu juga gitu. Karena emang masih banyak isu-isu yang harus dibahas kan, mulai dari pendidikan yang kemarin Biden ya. Apalagi kalau misalnya Senatnya juga udah direbut sama. Jadi kalau kehilangan di DPR aja udah sama lah. Misalnya DPR mayoritas tapi Senatnya minoritas, susah. Ini sudah disetujui, sana dimentahin gitu kan. Dan yang paling yang paling penting, yang paling penting itu adalah dalam judiciary, dalam bidang kejaksaan lah. Termasuk kan kalau senat itu sebuah partai itu menjadi mayoritas di senat, maka dia sebenarnya bisa, kayak dulu kan ada namanya istilahnya apa, mereka bisa aja menambahkan sekarang di Mahkamah Agung itu kan Mahkamah Agung itu menjadi salah satu sasaran terpenting dari semua partai, karena mereka yang nanti akan menentukan satu kasus itu lulus apa enggak gitu kan. Yang saat ini dikuasai oleh Republik karena mayoritas hakim agungnya adalah Republik. Jadi Senat mayoritasnya sebenarnya bisa aja, yaudah aku nggak mau dia cuma 9, nambah lagi udah 4 gitu kan. Jamnya 4 hakim, misalnya 4 hakim agung liberal, ya udah akhirnya yang
konservatif kalah lagi gitu kan. Jadi sebenarnya secara teoritis bisa begitu gitu. Berarti sekarang kalau dulu kan misalnya ada namanya filibuster aja 160, sekarang nggak ada. Jadi pokoknya 5-1 itu sudah bisa menggolkan hakim agung gitu kan. Dan hakim-hakim di negara bagian. Jadi bisa mereka berlomba-lomba menambah hakim liberal atau menambah hakim konservatif gitu kan. Meskipun tidak otomatis bahwa calon yang diangkat, contohnya misalnya hakim federal yang dianggap Donald Trump tidak mesti akan berpihak pada Donald Trump ketika ada satu kasus. Karena mereka karena ketika diangkat mereka harus memenuhi kriteria ABC, artinya harus orang yang kompeten gitu kan. Ya, artinya mereka perlu juga kan reputasi ya. Benar, reputasi benar gitu loh. Jadi itu salah satunya. Salah satu ya. Oke. Yang kedua apalagi Pak? Yang misalnya ya ini kan jadinya pemerintahannya tidak efektif ya, karena mentah lagi. Jadi dilihat oleh rakyat tidak baik dan akhirnya ketok palunya di pemilu presiden gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua adalah bahwa Joe Biden akan menghadapi ancaman impeachment. Nah, ini yang menarik. Jadi mungkin salah satu sebenarnya yang faktor utama yang membuat Partai Republik itu mengimpeach Joe Biden itu sebenarnya karena presiden mereka Donald Trump diimpeach 2 kali. Iya. Ya kan? Dan itu gagal 2 kali karena emang peranan Senat juga yang dikuasai Republik ya. Kalau kan impeach itu kan sebenarnya kalau di sana memang di sana kan namanya apa? Di conviction. Jadi istilahnya kalau di sini kan didakwa gitu kan. Sementara keputusan itu di Senat gitu kan. Ini didakwa bersalah gitu kan di DPR. Nah, baru nanti keputusannya itu adalah di vonisnya itulah di Senat. Gitu kan. Di sana tuh lebih susah karena kalau mau itu harus 2/3 kan, 2/3 mayoritas baru bisa divonis bersalah. Tapi minimal di-impeach gitu loh. Jadi sebenarnya artinya lebih ke history lah. Artinya ketika kita baca buku sejarah, ternyata yang pernah di-impeach di Amerika itu adalah saya lupa yang pertama ya, tapi ada Bill Clinton Demokrat. Donald Trump 2 kali, coba di-impeach juga. Gitu. Iya. Jadi sejarahnya kan begitu. Nah, apa yang menjadi kasus yang membuat Joe Biden bisa di-impeach? Pertama adalah kesehatan Pak. Masalah itulah penarikan dari Afghanistan kan bordernya kan yang ada orang yang banyak meninggal. Catatan yang kemarin ya. Blunder dianggap oleh. Kemudian yang kedua mungkin kasusnya Hunter Biden gitu kan. Oh, yang kemarin polusi lah, artinya kalau di mata Republik Hunter Biden menjadi satu direksi di perusahaan gas Ukraina ketika Joe Biden menjadi wakil presiden, gitu kan? Dan dia banyak dealing dengan Ukraina dengan China segala macam. Itu versi Partai Republik. Jadi kemudian mungkin Ukraina juga gitu kan? Ukraina dia menghambur-hamburkan dana untuk orang luar negeri. Ketika dia sudah menarik dari Afghanistan, lu kenapa gitu? Iya, repot-repot lagi ya, gitu, sedangkan ekonomi dalam negeri masih susah ya. Oke, masuk akal sih Pak untuk itu. Meskipun bukan saya fans Republikan ya Pak ya, tapi menurut saya itu wajar. Gitu. Saya pun sebagai orang liberal. Nah, kemudian yang lain lagi adalah soal Ukraina kan. Nah, jadi pemimpin minoritas DPR di Republikan kan mengatakan bahwa kalau kita mayoritas maka kita akan mengevaluasi kebijakan Ukraina, gitu kan. Nah, kalau mereka ngikutin versi Donald Trump maka mereka akan cenderung biar udah nggak usah dibantu, terserah lu mau Eropa bantu terserah, tapi Amerika dia mau bantu gitu kan. Nah, kalau Amerika nggak bantu, saya yakin kekuatan Ukraina nggak akan seperti sekarang. Ya, pasti itu. Dan mungkin mereka akhirnya akan kalah dan dianeksasi oleh Rusia. Dan kalau Ukraina dianggap oleh Rusia, maka dia bukan di negara yang pertama lah. Gitu. Mungkin dia akan ke Georgia, kemana yang sampai saat ini belum menjadi anggota NATO kan. Ya, benar. Berarti Senat punya kemampuan, taruhlah Kongres lah ya, punya kemampuan untuk mengubah arah politik luar negeri Amerika kalau emang mereka menang Republik dalam hal ini ya.
Oke. Itu, dan kemudian yang selanjutnya adalah yang pastinya soal imigrasi kan. Ya. Ya nanti akan kebijakan imigrasi mereka kan akan ketat lagi gitu, seperti Joe Biden di era Joe Biden. Dalam ekonomi Pak, sama-sama aja ya sebenarnya ya. Seperti pengurangan pajak atau apa yang ekonomi. Dalam hal ekonomi ya tetap lah menurut saya. Tetap jadi ya, cuman yang pasti kan karena mereka tuh kan akan cenderung mempersulit Joe Biden kan. Iya. Mungkin ekonomi akan tambah buruk ya kan. Akan tambah buruk loh ya kan. Kan rakyat tidak akan melihat senatnya atau DPR-nya kan. Ini presidennya nih. Gitu. Ini kalau Joe Biden nih ekonomi tambah buruk, padahal sebenarnya ekonomi tambah buruk karena kebijakan pemerintah untuk merek perekonomian dijegal di DPR dan di Senat gitu kan, itu sebenarnya. Nah tentunya dengan kondisi ekonomi yang mungkin bisa bertambah buruk gitu, atau kebijakan Amerika yang yang tidak menguntungkan masyarakat, maka peluang Donald Trump untuk kembali menjadi presiden di 2024, apakah dia berhadapan dengan Joe Biden atau berhadapan dengan capres yang lain, itu akan sangat besar. Meskipun mungkin ada satu hal yang bisa menjegal Joe Biden, yaitu yang pertama adalah Komisi 6 Januari, kedua kasus rahasia negara itu. Oh, itu yang dua itu. Mar-a-Lago ya Pak ya? Iya, Mar-a-Lago itu. Okay. Jadi dua itu yang nanti menjadi istilahnya menjadi apa ya? Menjadi bukan kuda hitam ya, apa ya, menjadi kasus yang akan menentukan apakah Donald Trump akan maju. Kalau Donald Trump ternyata bisa lolos dari itu, maka dia most likely hampir dipastikan akan menjadi capres Partai Republik ya? Di 2024. Meskipun faktanya dia dianggap salah satu istilahnya apa ya? Ibaratnya kan sempat ada suara-suara bahwa Republik jangan lagi deh bawa dia lagi. Ternyata dia masih kuat ya Pak ya? Dia masih kuat. Dia masih kuat ya, terbukti dengan calon-calon endorsement dia justru menang ya. Ya, dan dalam kondisi perekonomian yang memburuk gitu kan, rakyat udah nggak mikir lagi gitu kan. Yang penting mereka berharap perubahan udah deh, jangan Joe Biden nggak bisa, semoga Donald Trump bisa memperbaiki ekonomi. Kita kasih kesempatan lagi. Oke, menarik. Kira-kira ini berdasarkan hasil yang terakhir nih kan, karena emang udah sangat dekat ya, sampai kita ke sesi berikutnya nih. Taruhlah ya misalnya Republik menang, terus nantinya kan akan ada perubahan-perubahan ya. Kira-kira apa nih Pak yang kira-kira, karena variabelnya tadi yang dibilang Pak Didin banyak sekali kan, siapa duluan yang menusuk siapa ya kan. Jadi kalau menurut sih mendingan kita tunggu dulu deh. Tunggu dulu ya. Jadi kita kan nanti akan ada edisi spesial lagi setelah midterm election Amerika, perhitungannya selesai lah. Jadi kalau kira-kira mungkin saya memperkirakan sekitar tanggal midterm election kan 8 November waktu Amerika ya. Iya. Jadi hasilnya kita 9. Berarti kira-kira nanti tanggal 9 sore atau malam lah ya. Kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan Pak. Kita ngobrol lagi gitu kan, sehingga nanti kita akan bisa lebih melihat lagi apa sih akan terjadi setelah itu. Karena kalau jelas misalnya Republik menguasai Senat dan DPR gitu kan, maka akan lebih jelas lah bahwa arahnya kemana gitu kan. Sebaliknya kalau misalnya Demokrat masih mayoritas di Senat, itu rada-rada sulit gitu ya, karena ada pertarungan antara dua upper chamber sama lower chamber. Ya kan? Okay. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan hasil-hasil dan saat itu hasil-hasil midterm election sudah diumumkan ya, sudah mungkin tidak ada beberapa negara bagian yang ada beberapa
pemilu ya, election di beberapa distrik atau pertarungan senat di beberapa negara bagian yang mungkin tidak bisa diketahui pada malam hari setelah itu. Artinya 9 November mungkin belum tahu, tapi sebagian besar harusnya sudah terbaca ya. Sudah terbaca. Oke. Demikianlah diskusi kita kali ini. Terakhir mengenai update midterm election yang sebentar lagi minggu depan Pak ya. Kira-kira minggu depan lah ya akan ini. Jadi pantau terus kanal kami dan jangan lupa komen, like dan subscribe. Oke.